Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Selvi Huspina, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, kali ini kita kembali akan membahas mengenai pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Sudah kita ketahui, pada bulan September 1948 merupakan saat-saat yang tidak akan terlupakan oleh masyarakat Kota Madiun, terutama bagi umat Islam di Madiun. Pada bulan September tahun 1948 ini terjadi suatu peristiwa bersejarah yang melekat dalam ingatan semua rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Madiun. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 atau disebut juga dengan pemberontakan PKI Muso di Madiun, yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, akibat adanya video yang dilancarkan oleh Soekarno, maka pemberontakan tak lagi dapat dielakkan. Konflik bersenjata kemudian terpicu dan mulai pecah seperti tujuan berdirinya PKI, di mana peristiwa ini dinyatakan sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Uprising dan dinyatakan sebagai pemberontakan PKI pada masa Orde Baru. Adanya keputusan perjanjian Renville, di mana hasil akhir ini dari perjanjian Renville sangat tidak menguntungkan dan membuat status Indonesia semakin tidak jelas. Ini dikarenakan isi dari perjanjian Renville tersebut merugikan Indonesia. Berikut beberapa isi dari perjanjian Renville, yakni yang pertama, wilayah Indonesia sendiri hanya diakui sebagai wilayah yang terbagi di dalam garis Van Mook atau garis demarkasi, yakni sebuah garis pembatas atau garis hayal yang dibuat oleh Van Mook dari pihak Belanda sebagai batas kekuasaan. Yang kedua, sebelum pembentukan Republik Indonesia Serikat, maka Belanda tetap memiliki kedaulatan atas negara Indonesia. Yang ketiga, kedudukan atas RIS akan sejajar dengan kedudukan kerajaan Belanda di dalam Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, ada RIS akan mencakup semua bagian dari Republik Indonesia. Dan yang terakhir, waktu kerajaan Belanda bisa memberikan penyerahan kekuasaan kepada bagian pemerintahan federal, sementara RIS belum terbentuk. Belakang yang kedua yaitu adanya pembentukan FDR. Amir pada masa itu telah menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta. Kemudian Amir menyusun sebuah Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR ini merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. Bahkan dengan adanya pembentukan ini, makin banyak hal negatif yang terjadi dan menyebabkan banyaknya masalah di Republik Indonesia. Karena apa? Karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru yang berniat menggantikan sistem pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, yakni menyerang kawanan buruh. Nah, kelompok ini sangat siap siaga untuk melakukan gerakan yang berdampak buruk, di mana mereka menghasut kaum buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja, dan ini akan yang menjadikan salah satu pengancaman ekonomi pada tanggal 5 Juli tahun 1948 di daerah pabrik Karung Delangu. Hingga akhirnya kawanan buruh yang terhasut banyak mengikuti gerakan PKI. Dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut temakan hasutan mereka. Faktor yang keempat, adanya perebutan pimpinan kekuasaan Republik Indonesia. Salah satu penyebab pemberontakan lainnya adalah dengan adanya Musso sebagai pimpinan PKI yang nyatanya memang ingin berusaha merebut kursi pimpinan pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu, membuat Partai Komunis menguasai daerah Republik Indonesia, di mana pada masa itu mereka berusaha untuk memunculkan sebuah skema dan menginginkan deklarasi pemerintahan Indonesia. Ini munculnya doktrin baru. Nah, dengan adanya ini, Musso menyatakan sebuah doktrin dan politik baru yang dinamakan Jalan Baru, di mana ia mengembangkan doktrin tersebut di kalangan partai buruh
Partai Sosialis, dan yang lainnya sebagai anggota PKI. Bahkan, ia dan Amir pada masa itu mendeklarasikan pimpinan di bawah tanganannya dan Amir. Mereka bahkan merampok, porandakan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain. Yang keenam, yakni adanya penolakan rasionalisasi Kabinet Hatta. Gerakan ini sangat menjadi-jadi dan bahkan kabinet yang disusun oleh Hatta juga mendapat serangan dari PKI, di mana kabinet tersebut pada masa itu tetap melakukan rasionalisasi dan reorganisasi. Oleh karena itu, ada tatapan Presiden pada tanggal 2 Januari tahun 1948 untuk melaksanakan gerakan rasionalisasi dalam upaya perperangan di mana isinya adalah yang pertama, pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta staf gabungan angkatan perang. Yang kedua, staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, Panglima Angkatan Perang Mobil ditetapkan oleh Presiden untuk diberikan kepada Jenderal Sudirman. Dan yang terakhir, staf markas besar perbentukan juga dilakukan pengangkatan sementara. Pun peran Masyumi dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang sering kita dengar Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah kongres umat Islam pada tanggal 7-8 November tahun 1945 dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Pilihan Islam sebagai ideologi Masyumi sesuai latar belakang pembentukan Masyumi sendiri, yakni membuat wadah bagi umat Islam untuk berekspresi sesuai keadilan ajaran Islam. Nah, selain mempersatukan umat Islam Indonesia, alasan lain yang menjadi pertimbangan didirikannya Masyumi adalah agar Islam memiliki peranan yang signifikan di tengah arus perubahan dan persaingan di Indonesia pada saat itu. Tujuan didirikannya Masyumi sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Masyumi tahun 1945 yang memiliki dua tujuan. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam. Dan yang kedua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Peranan Masyumi dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 bisa dikatakan sangat besar. Pada saat itu, partai Islam yang paling besar dan berpengaruh adalah Masyumi. Nah, Masyumi juga memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Sebenarnya, peran Masyumi dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun adalah sebagai informan pasukan Siliwangi yang dikirim oleh pemerintah Indonesia pada saat melakukan penyerangan markas-markas PKI. Masyumi berperan menjadi informan bagi pasukan Siliwangi dikarenakan banyaknya anggota Masyumi dan juga para pemimpin Masyumi yang pernah menjadi tahanan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Masyumi memberantas pemberontakan PKI di Madiun dengan sangat gigih, meskipun Masyumi tidak bertindak dengan ikut mengangkat senjata. Para anggota Masyumi melawan dengan cara mereka sendiri. Anggota Masyumi yang berideologi Islam yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu dalam setiap langkah mereka. Menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara, banyak anggota Masyumi yang memiliki kelebihan adiguna, yakni kekuatan batin. Karena pada umumnya pada waktu itu keterampilan bela diri masih sangat kental di wilayah Madiun. Masyumi juga bisa menjadi kuat karena ketakwaan dan keimanannya kepada ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.